Jadi pada saat OTT itu saya bukan lagi juru bicara, sehingga sejumlah akses, sejumlah informasi yang biasanya didapatkan oleh juru bicara kemudian tentu sudah terputus pada saat itu. Yang pertama, saya tidak pernah menangani perkara ini baik di tahapan Dumas, penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 9 Januari, 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi juru bicara KPK. Karena saya sudah menyatakan, ada rekodnya juga di media pada tanggal 26 Desember tahun 2019 bahwa tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai. Bahkan itu hari pertama saya masuk kantor setelah pimpinan KPK baru pada saat itu mulai bertugas. Karena beberapa hari sebelumnya saya tidak masuk kantor karena sakit. Kemudian saya baca berita pada saat itu pimpinan KPK ingin mencari juru bicara baru, maka pada tanggal 26 di hari pertama masuk kantor itu saya langsung menemui pimpinan dan menyampaikan bahwa saya sudah bukan juru bicara lagi. Jadi pada saat OTT itu saya bukan lagi juru bicara, sehingga sejumlah akses, sejumlah informasi yang biasanya didapatkan oleh juru bicara kemudian tentu sudah terputus pada saat itu. Poin yang ketiga tadi sebagai bagian dari 5 poin untuk self-assessment terkait dengan conflict of interest adalah poin nomor 3, pada saat peristiwa itu terjadi, pada saat OTT itu saya tidak aktif atau non-aktif menjadi advokat. Karena saya sebelumnya disumpah sebagai advokat sebelum masuk KPK, setelah di KPK kemudian saya non-aktif, barulah kemudian setelah itu saya urus kembali izin advokat saya. Jadi posisi saya pada saat itu bukan sebagai advokat. Poin yang keempat adalah saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK. Bahkan informasi-informasi yang pernah saya dapatkan terkait dengan perkara ini adalah informasi-informasi yang sifatnya publik, memang untuk kebutuhan publikasi ke media. Contohnya, membuat poin-poin terkait dengan kebutuhan konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan dan juru bicara. Jadi, yang saya ketahui adalah informasi-informasi yang bersifat umum, yang bersifat pokok, yang semuanya sudah terpublikasi. Nah, itu juga saya sampaikan tadi. Nah, yang terakhir yang juga menjadi poin penting yang saya lakukan self-assessment adalah saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut? Aturan soal cooling off period ini biasanya adalah aturan-aturan yang memberikan batas waktu kapan atau sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya. Nah, di KPK tidak ada aturan tersebut, saya sudah cari itu. Seingat saya pada saat itu ada wacana mengatur soal cooling off period ini. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, itikat baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain. Saya menemukan ada Permen PAN RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun. Jadi misalnya kalau si A itu pegawai di KPK, maka dalam waktu 2 tahun ke depan dia tidak boleh mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan dia sebelumnya di KPK. Jadi 2 tahun waktunya menurut aturan Permen PAN RB. Kemudian saya cek juga di standar internasional, ada rekomendasi dari Basel Institute yang mengatakan waktu cooling off period adalah selama 18 bulan. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah
pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi sesungguhnya jaraknya jauh sekali, lebih dari 4 tahun. Nah, berdasarkan 5 aspek itulah, di self-assessment itulah kemudian saya memutuskan untuk mendampingi Pak Hasto. Mendampingi Pak Hasto ini tentu saja bukan membenarkan kalau memang ada yang salah ya, tapi menguji semua fakta yang ada di berkas perkara di forum persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, terakhir ini juga perlu saya sampaikan, saya juga menyampaikan pada saat peristiwa OTT tersebut terjadi, saya memang diminta untuk membantu, karena saya di Humas ya, untuk membantu menyiapkan konferensi pers dan poin-poin pokok yang disampaikan ke media. Jadi saya hadir di rapat yang terkait dan kemudian fokus saya adalah bagaimana agar informasi tersebar pada teman-teman media secara cukup, proporsional, tetapi lengkap untuk akuntabilitas pada publik. Jadi begitu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kurang lebih dalam proses pemeriksaan dan diskusi yang terjadi. Jadi banyak diskusi tentang peran-peran advokat tadi, dan itu saya jelaskan. Tentu dari perspektif undang-undang advokat, kemudian aturan-aturan yang terkait dan praktik-praktik yang terkait. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan sederhana aja. Kliknya dari mana? Dari Mas Hasto bisa Anda ke saksi Harun Masiku? Apakah ketika Anda menjadi seorang advokat atas klien Pak Hasto, diduga penyidik KPK mengetahui banyak terkait informasi yang dimiliki Mas Hasto, khususnya terkait Harun dan yang lainnya? Apakah itu yang diduga kuat menjadi pemikiran penyidik sehingga harus mengkonfirmasi ke Anda soal HM dan Doni? Tidak ada konfirmasi tentang Harun Masiku ke saya. Tidak ada konfirmasi tentang misalnya hal-hal yang detail terkait dengan yang Anda tanyakan tadi. Yang ditanya ke saya lebih terkait dengan pelaksanaan tugas saya sebagai advokat. Tentu saja dihubungkan dengan karena pada bulan Januari tahun 2020 tersebut saya masih pegawai KPK, tapi bukan lagi juru bicara KPK. Lalu kira-kira disampaikan nggak kenapa Anda dipanggil menjadi saksi atas tersangka 2 tadi Harun? Sementara Anda sudah menjelaskan beberapa aspek, kemudian kira-kira apa penjelasan dari penyidik sehingga Anda diminta menjadi saksi? Enggak, penyidik kan punya pertimbangan. Saya menghormati pertimbangan penyidik tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Itu saya pikir ya bentuk saya menghormati itu saya datang kan. Kemudian ketika ada pertanyaan ya saya jawab, saya jelaskan apa adanya agar lebih clear saja sebenarnya.